PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan Sandiwara Radio Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Mutiara Ilmu di Atas Batu. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangautu haid, inom bae. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-318 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Mas Dewa sebagai Gagarangan, Sulaiman sebagai Tambak Baya, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu terus mengamuk bagaikan banteng ketaton. Pedang naga puspa berkelebat ke kiri kanan, menyambar mangsanya tak kenal ampun. Dalam waktu singkat,
Arya Kamandanu sudah berhasil membunuh lebih dari 10 orang. Pedang naga puspa menghantam senjata-senjata lawannya hingga hancur berkeping-keping. Ya, mampus kau anak muda. Ya. Bajil marah sekali melihat anak buahnya banyak yang terbunuh. Karena itu, secepat kilat ia menarik tongkat pencabut rohnya, kemudian menghambur ke arah Arya Kamandanu yang baru saja membunuh 2 orang musuhnya. Arya Kamandanu tidak sempat mengelak. Karena itu dia memutuskan untuk menghadang sambaran tongkat pencabut roh itu dengan pedang naga puspa. Ya, mampus kau anak muda. Ya. Ya. Sekarang Arya Kamandanu terpaksa bertarung dengan lebih hati-hati. Di samping harus melayani tongkat pencabut roh, sekali waktu Arya Kamandanu masih harus melumpuhkan beberapa orang anak buah Empu Bajil yang terus berusaha membokongnya. Empu Bajil sendiri merasa sangat geram dan diam-diam merasa gentar juga. Setiap kali tongkat pencabut roh berbenturan dengan pedang naga puspa, tangannya merasa kesemutan. Dan lama-kelamaan, tangannya merasa kaku serta dingin. Suatu saat, Arya Kamandanu menyergapnya dengan gencar. Empu Bajil menjadi gelagapan. Dia tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menghadang pedang naga puspa dengan gagang tongkat pencabut rohnya. Empu Bajil menjadi sangat geram. Wajahnya yang tidak begitu tampan kelihatan lebih jelek lagi, karena wajah itu berubah menjadi merah padam, persis seperti wajah iblis yang sedang mengalami kekecewaan. Mendadak dia menengok kiri kanan, dan begitu melihat Dewi Sambi masih berdiri mengawasi pertarungan Sakawuni dan Gagarangan, serta Tambak Baya, Empu Bajil melemparkan tongkat pencabut rohnya. Sambi, tolong tongkatku Sambi. Biar ku hajar anak muda itu dengan aji sekarang ini. Tongkat pencabut roh kemudian melayang dari tangan Empu Bajil. Dewi Sambi melompat dan menangkap tongkat pencabut roh. Tapi tiba-tiba... Sambi terbelalak. Begitu tongkat pencabut roh tergenggam di tangannya, mendadak tongkat itu menjadi patah berkeping-keping. Dia sendiri tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala.
Bapak-bapak, ibu-ibu, man mosia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inum bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inum. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Tongkatmu, Kakang Bajil! Lihat tongkatmu! Ada apa, Sambi? Jangan ganggu aku. Biarkan tubuh anak muda itu hangus oleh Haji Segara Geni. Lihat tongkatmu, Kakang! Tongkatmu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Mata Empu Bajil membelalak lebar. Dia melihat kepingan-kepingan tongkat pencabut roh yang sudah berserakan di sela-sela batu-batuan padas. Bibirnya menjadi gemetar, giginya gemeletup, dan wajahnya semakin merah padam. Secepat kilat pendekar dari lereng Tengger itu menarik tubuhnya ke belakang, kemudian mengacung-acungkan kedua belah tangannya. Hai, dengar anak muda. Kau harus membayar mahal atas apa yang baru saja kau lakukan terhadap. Kau sudah meremukan senjata andalanku. Sekarang biar kuremukan batok kepalamu. Sambi, kau bereskan perempuan itu. Sementara aku akan memburu anak muda ini. Mereka dua-duanya harus kita bikin mampus malam ini juga. Iya. Empu Bajil tidak menunggu lebih lama lagi. Dia segera memburu Arya Kamandanu dengan Aji Segara Geni. Arya Kamandanu berkelit ingat. Dengan Aji Seipi Anginnya, Arya Kamandanu dapat meloloskan gebrakan-gebrakan Empu Bajil yang sudah dilampari ilmu yang dahsyat. Sementara itu, Dewi Sambi dengan diam-diam berusaha untuk membokong Sakawuni. Sakawuni yang tengah menghadapi serangan-serangan tambak baya dan gagarangan, sama sekali tidak menyadari ancaman bahaya itu. Suatu saat dia dapat mencuri kelengahan gagarangan. Dia pura-pura hendak menyerang tambak baya, tapi mendadak secepat kilat serangannya berubah arah, dan gagarangan terpaksa gelagapan untuk sesaat lamanya. Tapi Sakawuni tidak membiarkan kesempatan bagus itu berlalu begitu saja. Dengan jurus-jurus angin dengan 1000 warisan kakeknya, Sakawuni menerkam gagarangan. Telapak tangan Sakawuni menerpa dada gagarangan. Gagarangan terpental sejauh 3 batang tombak ke belakang. Tubuhnya membentur batu padas. Dia berusaha untuk bangkit, tapi usahanya ternyata sia-sia. Bahkan kemudian dia mulai memuntahkan darah segar sebelum roboh untuk selama-lamanya. Sakawuni merasa lega karena berhasil membunuh salah seorang lawannya. Tapi dia menjadi lengah. Dia hanya sempat melihat sebuah bayangan berkelebat ringan di ujung matanya. Dan dia masih berusaha untuk menghindar. Sambaran Aji Tapak Wisa yang pertama berhasil ditepiskan. Tapi sambaran yang kedua tepat mengenai punggungnya.
Sakawuni mengeluh sebentar. Napasnya seketika menjadi sesak. Melihat Sakawuni dalam keadaan bahaya, Arya Kamandanu menyambar tubuhnya. Dengan pedang naga puspa masih tergenggam di tangan kanannya, dan tubuh Sakawuni tersampir di pundaknya sebelah kiri. Arya Kamandanu melesat meninggalkan gelanggang pertarungan. Kejar mereka. Kejar terus. Jangan sampai mereka lolos. Rasa sakit di kepala, itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mosia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Kau turun sebentar, Sakawuni. Apakah mereka masih mengejar kita, Kamandanu? Kukira mereka masih terus mengejar kita. Kita istirahat sebentar. Bagaimanakah keadaanmu? Napasku masih terasa sesak. Aku terkena pukulan Aji Tapak Wisa. Kurang ajar perempuan iblis itu. 2 kali dia telah melukaiku. Suatu saat nanti, aku harus bisa membunuhnya. Kita harus segera mencari kuda-kuda kita, Wuni. Tempat ini kurang aman untuk bersembunyi. Kita harus segera meninggalkan kaki Gunung Lamongan. Kau tidak perlu menggendongku lagi, Kamandanu. Aku bisa berjalan sendiri. Kalau begitu, ayo, cepat. Ya. Dalam keadaan seperti ini, kita tidak mungkin menghadapi mereka. Ayo, cepat, Wuni. Sambil menahan rasa sakit di bagian punggungnya, Sakawuni berusaha mengikuti Arya Kamandanu. Mereka berjalan menyusuri gelapnya malam, menyusuri daerah berbukit. Menjelang pagi hari, mereka telah tiba di kaki Bukit Paros. Dan sebentar kemudian, mereka sudah tiba di desa Sidalue. Matahari telah tersembul dari balik gundukan-gundukan bukit, ketika Arya Kamandanu dan Sakawuni memacu kudanya meninggalkan desa Sidalue. Kami tidak berhasil menemukan mereka, Tuanku Dewi. Kami kehilangan jejak mereka. Kalian memang keterlaluan sekali. Hanya menangkap 2 orang saja tidak becus. Aku sudah melukainya seorang. Dan kalian masih juga belum bisa menangkap mereka. Oh, maaf Tuanku Dewi. Kami memang benar-benar kehilangan jejak. Kalian bukan kehilangan jejak. Tapi kalian takut menghadapi mereka. Itulah yang benar. Sudahlah. Sudah. Jelas kalian akan membuat kecewa Kakang Bajir. Ketika Tambak Baya dan Gagarangan sedang memberikan laporan kepada Dewi Sambi, Empu Bajil muncul dari dalam goa. Pendekar dari lereng Tengker itu kelihatannya lesu.
Perlahan-lahan dia menghampiri Dewi Sambi yang masih kelihatan cemberut setelah mendengarkan laporan dua orang bawahannya. Ada apa, Sambi? Mengapa wajahmu memperlihatkan rasa tidak senang? Mereka telah gagal, Kakang Bajil. Mereka tidak berhasil menemukan dua orang musuh besar kita itu. Ya, biarlah, Sambi. Kalau toh mereka berhasil menemukan, apa yang bisa mereka lakukan? Kita sendiri tidak dapat berbuat banyak menghadapi dua orang anak muda itu. Bahkan tongkat pencabut rohku sekarang sudah hancur berantakan. Kalau toh mereka berhasil menemukannya, barangkali justru mereka semuanya yang akan terbunuh. Sudahlah, Sambi. Sekarang aku mempunyai pikiran yang lain. Apa itu, Kakang? Barangkali aku akan meninggalkan kalian untuk sementara waktu. Apa maksudmu? Aku ingin pergi ke lereng Tengger. Aku tidak mungkin menghadapi dua anak muda itu sebelum memperdalam Aji Segara Geni. Karena itu, aku bermaksud pergi ke lereng Tengger untuk menemui guruku. Di sana nanti aku akan memperdalam Aji Segara Geni, sehingga mencapai tingkat kesempurnaan. Tanpa ilmu yang memadai, kita tidak mungkin mengalahkan mereka, Sambi. Apalagi anak muda yang bernama Arya Kamandanu itu. Selama pedang naga puspa masih berada di dalam genggamannya, kukira sulit mencari seorang pendekar yang mampu mengalahkannya. Lalu bagaimana dengan kelompok kita ini, Kakang Bajil? Ya, untuk sementara waktu kelompok ini kuserahkan kepadamu, Sambi. Aturlah mereka, pimpinlah, dan teruskanlah rencana kita semula. Tapi kukira kita harus segera pindah dari Bukit Maribong ini. Kita harus mencari tempat baru yang sama sekali belum pernah dijamah manusia. Tanpa Baya. Ya, Tuanku Bajil. Kalau tidak salah, di sebelah barat Bukit Maribong ini ada gugusan bukit yang cukup banyak jumlahnya. Mungkin salah satu di antaranya bisa kita jadikan tempat persembunyian. Bukit manakah yang paling tepat menurut pendapatmu, Tambak Baya? Oh, ada, Tuan. Ada sebuah bukit yang bernama Bukit Jambuka. Bukit Jambuka, atau juga terkenal dengan nama Bukit Serigala. Kurang lebih 1 hari perjalanan jauhnya dari tempat ini. Saya kira bukit itu cukup baik untuk dijadikan sarang persembunyian, Tuanku Bajil. Baiklah. Aku setuju sarang kita pindahkan ke Bukit Jambuka. Bagaimana menurut pendapatmu, Sambi? Aku setuju, Kakang. Lagi pula, Bukit Maribong ini sudah tidak aman lagi. Sewaktu-waktu, orang-orang Majapahit bisa datang kemari. Nah, Tambak Baya dan kau Kagarangan. Selama aku pergi nanti, segala urusan mengenai kelompok kita akan ditangani oleh Sambi. Untuk sementara dialah yang akan memegang pucuk pimpinan atas diri kalian. Kukira cukup. Nah, aku pergi dulu, Sambi. Barangkali aku pergi tidak akan lama. Paling-paling hanya sampai 2 bulan. Setelah aku dapat menguasai Aji Segara Geni secara sempurna, barulah kita akan kembali mengejar 2 orang anak muda itu. Mereka pasti akan berhasil kita binasakan. Baik, Kakang Bajil. Kakang Bajil tidak perlu mengkhawatirkan kelompok kita. Akulah yang akan bertanggung jawab. Empu Bajil kemudian melangkah perlahan-lahan meninggalkan mulut goa. Sebentar kemudian dia sudah duduk di atas punggung kudanya. Dan selanjutnya, dia memacu kudanya menuruni lereng Bukit Maribong. Empu Bajil terus memacu kudanya menuju ke arah barat daya. Setelah sehari penuh terguncang-guncang di atas punggung kuda, Empu Bajil mulai menapak di kaki Gunung Bromo. Dia terus memacu kudanya, memutari kaki Gunung Bromo. Dan menjelang sore hari, dia sudah melihat lereng Gunung Tengger disaput awan. Sementara itu, Arya Kamandanu dan Sakawuni telah berhasil menyelamatkan dirinya dari kejaran kelompok perampok yang dipimpin oleh Empu Bajil. Walaupun tahu bahwa mereka tidak ada yang mengejar lagi, tapi mereka masih meneruskan perjalanan. Suatu malam, mereka terpaksa menginap di tepi hutan di sebuah lereng bukit kecil. Karena lelah, Arya Kamandanu segera jatuh tertidur. Sakawuni sudah lebih dulu tidur di atas rumput kering.
Arya Kamandanu terkejut ketika terbangun pada pagi harinya. Nyenyak sekali tidurku. Rupanya Sekawuni juga nyenyak sekali tidurnya. Dia terlalu lelah. Kasihan gadis itu. Dia terluka dan tubuhnya nampaknya sangat lemah. Buni, kau sudah bangun? Di mana kita sekarang, Kamandanu? Sepertinya kita menginap di sebuah hutan. Kita memang tidur di dalam hutan, Buni. Tapi bagiku tidak menjadi soal. Yang penting kita bisa istirahat. Kelihatannya tidurmu nyenyak sekali. Kau tidak merasa terganggu? Tidak, Kamandanu. Aku lelah. Begitu tubuhku menyentuh rumput-rumput ini, langsung aku terlelap. Langsung aku jatuh tertidur. Bagaimana dengan punggungmu? Kau tidak perlu merisaukan hal itu. Aji Tapak Wisa memang hebat. Aku pernah sekali merasakan pukulan maut itu, dan hampir saja mati karenanya. Tapi sekarang ini, Aji Tapak Wisa tidak akan bisa berbuat banyak. Bukankah aku membawa obat penangkalnya? Lihatlah, sebelum meninggalkan Bukit Panampihan, Ibu memberiku kepingan kelopak bunga tunjung biru. Dengan bunga tunjung biru ini, aku akan segera sehat kembali, Kamandanu. Syukurlah kalau begitu. Sebaiknya kau segera mengobati luka-lukamu, Buni. Iya, aku membutuhkan semangkok air, Kamandanu. Di mana kita bisa memperoleh air bersih? Kukira di bawah sana ada sebuah sungai kecil. Oh, iya, aku ingat. Memang di bawah sana ada sebuah sungai kecil yang jernih airnya. Ayo kita turun, Buni. Kau tidak perlu memapah aku, Kamandanu. Tubuhku masih kuat kalau hanya untuk turun ke bawah sana. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwau haid, inum bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inum. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Arya Kamandanu dan Sakawuni segera menuruni bongkahan-bongkahan batu di lereng bukit. Mereka bermaksud pergi ke sungai kecil di bawah. Mendadak, di balik sebongkah batu besar, Arya Kamandanu menarik tangan Sakawuni. Ada apa, Kamandanu? Aku mendengar ada langkah-langkah orang mengikuti kita, Buni. Sakawuni menengok ke sekelilingnya. Dia tidak melihat seorang pun. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah benar yang dikatakan Arya Kamandanu bahwa ada seseorang yang mengikuti mereka? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular, dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer cap 19. Ayo semua saja, sediakan selalu Puyer cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.